Ketidakpuasan kembali disuarakan Erna Sinabang, seorang guru yang menjadi pelapor dalam kasus dugaan pembuatan dan penggunaan surat palsu oleh oknum polisi berinisial JS dan istrinya Hari OS di Labuhan Batu. Laporan polisi nomor LP atau B1238 SPKT atau Polres Labuhan Batu atau Polda Sumut yang dibuat sejak 25 Oktober tahun 2023 itu dinilai Erna belum menunjukkan perkembangan berarti. Kekecewaan itu memuncak hingga mendorong aliansi masyarakat dan mahasiswa. Pejuang keadilan menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Labuhan Batu pada Jumat 12 Juni tahun 2026. Dalam orasinya, AMMPK menyatakan akan membentuk forum khusus untuk mengawal laporan Erna Sinabang yang mengaku menjadi korban penipuan oleh oknum. Polisi aktif di Polsek Nas 9 dan masa mendesak Satreskrim Polres Labuhan Batu segera menindaklanjuti hasil rekomendasi gelar perkara khusus yang telah dilakukan Polda Sumatera Utara. Kami mendesak Kapolda Sumut atau Kapolres Labuhan Batu untuk mencopot oknum kepolisian yang melanggar etika kemasyarakatan dan etika kepribadian. Copot oknum polisi yang tersandung tindak pidana penipuan dan penggelapan. Tegas masa aksi. Erna bersama kuasa hukumnya Johansen Simanihuruk M. Hart dan Bambang Erdi, S. Hari M. Hari akhirnya diajak masuk ke ruangan Mapolres Labuhan Batu. Pertemuan tersebut disambut Wakapolres Kompol PS Simbolon S. Hari M. Kasat Intel AKP Organ Sembiring dan Kanit Tipiter Igda Seniman di hadapan pejabat Polres. Kompol Simbolon berjanji akan mengusut perkara tersebut dan menargetkan selesai dalam waktu seminggu. Namun dari sisi pelapor, janji itu belum cukup meredakan kekecewaan. Melalui kuasa hukumnya, Erna menyampaikan bahwa penyidik sudah mengantongi lebih dari 2 alat bukti. Pertama, banyak keterangan saksi. Kedua, alat bukti surat yang sudah diuji laboratorium forensik dan hasilnya menyatakan tanda tangan tidak identik. Seharusnya penyidik sudah bisa menetapkan tersangka. Kalau memang alat bukti dianggap tidak cukup, keluarkan saja SP3. Ujar Johansen. Erna Sinabang berharap oknum polisi JS segera ditetapkan sebagai tersangka agar proses hukum berjalan sesuai aturan. Baginya, lambannya penanganan membuat rasa keadilan semakin jauh. Dari Labuhan Batu, reporter JPN TV Eka Hombing mengabarkan. GS yang masih aktif. Laporan polisi ini sudah berjalan begitu lama. Namun hingga saat ini tidak ada titik terangnya. Walaupun sudah melalui gelar perkara khusus di Polda dan inti daripada gelar perkara itu menyarankan, merekomendasikan kepada penyidik agar menetapkan saudara GS menjadi tersangka, namun hingga saat ini belum dilaksanakan. Padahal gelar perkara itu dilaksanakan bulan Oktober 2025. Gelar perkara sendiri dilakukan di mana? Di Polres sendiri, Pak? Di Labuhan Batu? Di Polda Sumut, di Medan. Laporan sendiri pada tahun berapa itu, Pak? Buat LP-nya di Polres Labuhan Batu? Laporan polisi 2023 ya, Bu ya. Tahun 2023 dalam hal menggunakan surat palsu. Pemalsuan dokumen gitu ya, Pak ya? Menggunakan surat palsu atau bisa jadi menjadi pemalsuan dokumen. Dia memalsukan dokumen. Kira-kira perkembangan kasusnya menurut kepolisian Polres Labuhan Batu udah sampai di mana, Pak? Kalau mereka hanya dari penyidik hanya berfokus kepada saksi-saksi, mencari saksi. Berunut ke perkara ini bahwa penyidik dan menurut kacamata hukum kita sudah lebih dari 2 alat bukti yang diperoleh untuk menetapkan GS menjadi tersangka. Apa itu? 1, keterangan saksi seperti yang disampaikan oleh rekan saya tadi, sudah banyak saksi diperiksa. 1 lagi apa? Barang bukti itu yang berupa surat itu sudah pernah dilakukan laboratorium forensik oleh Polri dan sudah keluar hasilnya menyatakan bahwa tanda tangan yang tertera di situ adalah non identik. Sehingga sudah dapat 2 dong. 1 tadi keterangan saksi, 1 alat bukti surat. Sehingga harusnya penyidik jangan ragu-ragu lagi untuk menetapkan dia tersangka. Soal bersalah tidak bersalah nanti di pengadilan. Penyidik hanya melakukan penyidikan. Lalu dia tetapkan tersangka, dia limpahkan ke jaksa, jaksa limpahkan ke pengadilan, barulah tercipta suatu kepastian hukum tadi. Itu yang mau kita harapkan, itu yang mau kita dorong. Ada apa sih kok penyidik 3 tahun loh? Nggak jelas. Kalau mau kejelasan ya harusnya kalau memang menurut kacamata hukum dari penyidik
tidak tercukup alat bukti bahwa perkara ini bukan tindak pidana, silakan, monggo, mau dihentikan, keluarkan surat penghentian penyidikannya. Tetapi kalau sudah tercukup alat bukti, ya harus dilanjutkan, gitu dong. Apakah, jangan-jangan apakah kita patut menduga lambatnya penanganan perkara ini, apakah memang si terlapor ini karena memang kebetulan dia oknum polisi, ya, sedang menjaganya, kita nggak tahu, tapi tidak boleh dong, hukum itu kan harus tegak, siapa pelakunya. Itu yang bisa kami sampaikan, kawan. Terima kasih. Oke, siap, makasih.